Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kemarin itu kan di video sebelumnya kita udah belajar tentang translasi ya, teman-teman. Nah, di sini kita belajar tentang refleksi. Nah, oke, refleksi agak banyak nih ya rumus-rumusnya. Tapi tenang aja, ini gampang diingat kok sebenarnya. Nah, sekarang gini teman-teman. Di sini yang pertama ada refleksi terhadap sumbu X. Jadi kalau misalnya nih ya, ada refleksi terhadap sumbu X. Refleksi terhadap sumbu X misalnya seperti ini. Ada titik ya, ada sebuah titik A. Misalnya X, Y. Nah, gampangnya, simpelnya adalah ini rumus simpelnya ya teman-teman. Rumus simpelnya itu adalah dia ketika direfleksikan dengan terhadap sumbu X, dia akan menghasilkan A aksennya itu adalah apa? Adalah X, negatif Y. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya yang nomor 2 ini refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi terhadap sumbu Y nih teman-teman. Refleksi terhadap sumbu Y. Nah, misalnya ada sebuah titik B. Itu apa ya? X, Y juga deh, X, Y. Nah, dia itu akan menghasilkan bayangan apa ketika sudah direfleksikan terhadap sumbu Y? B aksennya itu adalah negatif X, Y. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa nih yang kira-kira bisa kita ambil gitu? Jadi gini teman-teman, untuk refleksi terhadap sumbu X, sumbu X ya, ingat sumbu X, berarti yang negatifnya itu adalah titik Y-nya teman-teman, seperti ini, lihat. Nah, berarti kan ini yang negatifnya itu adalah titik Y-nya kan. Udah tuh gampang kalau misalnya ada titik terus direfleksikan terhadap sumbu X, misalnya titiknya itu A ya. A. Nah, titiknya itu 1,2. Berarti bayangannya berapa? Bayangannya 1, negatif 2, seperti itu. Nah, untuk B itu kan yang B itu refleksi terhadap sumbu Y ya. Sumbu Y. Nah, yang negatif apa ya teman-teman? Yang negatif itu X-nya ya teman-teman, negatif itu X-nya. Jadi kalau misalnya ada soal B, ada titik B, titiknya itu 2,4. Berarti yang negatif apa? Berarti bayangannya itu negatif 2,4, seperti itu. Jadi kalau misalnya terhadap sumbu X, berarti yang negatif tuh Y gitu. Kebalikannya aja. Kalau misalnya refleksi terhadap sumbu Y, berarti yang negatifnya itu yang X, seperti itu. Kemudian untuk refleksi terhadap titik O 0,0 itu seperti ini teman-teman. Misalkan ada sebuah Misalkan ada sebuah titik C di mana C-nya itu adalah X, Y. Ketika direfleksikan dengan titik O 0,0, dia akan menghasilkan bayangan C aksennya itu adalah negatif X, negatif Y teman-teman. Seperti itu ya. Untuk titik O 0,0 itu negatif X, negatif Y. Tapi bukan berarti seperti ini. Kalau misalnya ada soal C 1,2, oke, berarti C aksennya itu negatif 1, negatif 2 ya. Tapi kalau misalnya ada C negatif 1,2, itu apa nih teman-teman? Nah, itu C aksennya adalah 1, negatif 2 ya teman-teman. Jadi bukan berarti ketika negatif X, negatif Y, dua titik itu adalah negatif semua tuh, enggak. Tergantung sama titik sebelumnya ya, seperti itu. Kalau ini kan karena dia ini positif, jadi ketika dia direfleksikan terhadap titik O 0,0, dia menghasilkan negatif X, negatif Y. Seperti itu. Kemudian untuk refleksi terhadap titik P, A, B itu agak sedikit ribet ya teman-teman. Untuk titik P, A, B itu misalkan ada sebuah titik D, X, Y, itu dia akan menghasilkan sebuah bayangan di mana D aksennya itu adalah 2A, 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Di mana nih A sama B-nya tuh diambil dari mana sih?
Nah, kalau X sudah jelas ya, X dan Y itu diambil dari X sama Y. Titik awal ini nih, titik awal si D ini sebelum direfleksikan. A dan B-nya itu kita melihat ke titik yang di sini ya teman-teman. Awas jangan sampai ketukar. Titik, misalnya nih ada sebuah titik D direfleksikan terhadap titik P, gitu. Kan? Terhadap titik P misalnya tadi berapa ya? Misalnya ada titik D, ulang-ulang. Misalnya ada titik D 1,2 direfleksikan terhadap P, terhadap titik P 1,2 juga. Oke, misal 1,2 juga ya. Berarti untuk D aksennya itu adalah 1,2 nih. Di sini deh. Untuk P-nya itu 1,2 juga. Nah, berarti jangan 1,2 deh biar ngebedain, berarti 2,4 ya, 2,4. Berarti 2A dikali dengan ini ya, dikali dengan A ini, di P ini. Berarti dikalikan dengan 2 dikurangi X-nya. X-nya adalah 1 di koma, 2 dikali dengan B. B-nya mana? B-nya adalah 4 ini nih teman-teman. Ingat jangan sampai ketukar. Berarti dikali 4 dikurangi dengan Y. Y-nya mana? Y-nya adalah ini. Oke. 2 ya. Nah, begitu. Berarti untuk D aksennya itu adalah 2 dikali 2, 4. 4 dikurangi 1 adalah 3, 2 kali 4, 8. 8 dikurangi 2, 6. Berarti titik D aksennya itu adalah 3,6 teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, di sini gak usah ribet-ribet. Refleksi terhadap garis Y. Oke. Terhadap garis Y sama dengan X ya. Nih, ingat Y sama dengan X. Y sama dengan X. Ingat Y sama dengan X. Ayo aja ingat terus. Nah, kalau misalnya ada sebuah titik E, X, Y, dia akan menghasilkan bayangan E aksen itu adalah Y, X teman-teman. Gak usah bingung kenapa. Misalnya contohnya seperti ini aja ya. Langsung E misalnya 2,3. Ketika direfleksikan, dia akan menghasilkan sebuah bayangan yang berpindah tempat antara X dan Y-nya. Berarti apa? 3,2. Seperti itu ya teman-teman. Untuk garis Y sama dengan X. Kemudian ada refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, ini bedanya sedikit banget sama yang Y sama dengan X. Negatif X ya. Berarti simpelnya gini. Ada sebuah titik F, X, Y. Dia akan menghasilkan sebuah bayangan F aksen di mana X dan Y-nya itu berpindah tempat, bertukaran tempat, tapi dua-duanya negatif, teman-teman. Artinya apa? Artinya Y-nya negatif, X-nya negatif. Seperti itu ya. Tapi ingat, bukan berarti ketika di sininya dia sudah negatif, di sini masih negatif. Enggak. Berarti kalau misalnya di sini negatif 1,2, berarti di sini apa? 1, negatif Misalnya di sininya negatif 1 negatif 1,2. Berarti di sininya apa? Negatif 2,1. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk yang refleksi terhadap garis Y sama dengan MX itu mungkin akan sedikit seperti apa ya? Sama seperti rotasi ya teman-teman. Cuma memang beda penempatan antara matriksnya gitu. Jadi untuk Y sama dengan MX itu lumayan panjang teman-teman, X aksen dan Y aksennya. Jadi seperti ini ya. Kita bahas dari matriksnya dulu nih enaknya teman-teman. Gimana ya matriksnya? Nah, matriksnya itu adalah seperti ini. X aksen, Y aksen ya, sama dengan cos 2 alfa, di sininya sin 2 alfa, di sininya sin 2 alfa, di sininya negatif cos 2 alfa. Seperti itu. Dikalikan dengan X, Y. Ini inget ya, ini matriks teman-teman, ini matriks.
Nah, seperti itu. Jadi gimana nih? Jadi seperti ini. Untuk X aksennya, kalau kalian udah hafal matriksnya lebih gampang, karena kalau misalnya kalian menghafal rumus secara satuan X aksennya apa, Y aksennya apa, itu agak ribet ya teman-teman. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kita mengerti matriks transformasinya gitu. Matriks transformasinya seperti ini. Kalian harus paham. Jadi gampang kalau misalnya kita udah tahu nih, tinggal kita ini aja nih, kita kali-kaliin aja nih. Berarti X aksennya apa? X aksennya adalah cos 2 alfa ya. Kan cos 2 alfa berarti cos 2 alfa dikali X ya, gitu kan. Ini kan cos 2 alfa dikali X gitu. Kemudian ditambah dengan sin 2 alfa dikali Y, dikali ini ya. Ini kan perkalian matriks nih teman-teman. Seperti itu. Nah, gimana nih kira-kira menurut teman-teman? Ini bisa kita tulis seperti ini ya, biar kira-kira enak dilihat. X dikali dengan cos 2 alfa ditambah dengan Y sin 2 alfa. Seperti itu. Nah, untuk yang Y aksennya pun sama teman-teman. Ini kan untuk X nih, bayangin ya, kita biar sama-sama belajar lagi untuk yang matriksnya. Ini kan X aksen, kenapa saya ngambilnya dua barisan yang pertama ini? Karena X aksennya ini merupakan barisan pertama ini teman-teman, lurusannya. Ini dikali ini gitu kan. Ini juga sama nih Y aksennya, berarti Y aksen itu sama dengan ini ya, berarti ya, sin 2 alfa dikali dengan kesini nih teman-teman, dikali X. Kemudian dikurangi, karena di sini kan negatif cos 2 alfa ya. Negatif cos 2 alfa dikali dengan Y, teman-teman. Cos 2 alfa dikali dengan Y. Nah, biar lebih enak lagi kita melihatnya, berarti X kita pindah ke depan. X dikali sin 2 alfa dikurangi Y dikali cos 2 alfa. Seperti itu nih teman-teman. Kalau kita ngafalin yang ini agak rumit ya. Jadi kayaknya mending kita ngafalin matriks transformasinya baru kita kali-kaliin gitu. Kalau misalnya kita ketemu sama soal-soal refleksi terhadap garis Y sama dengan MX. Kemudian di sini ada juga refleksi terhadap garis Y sama dengan MX ditambah C. Jadi sebenarnya untuk yang garis Y sama dengan MX-nya itu, kalau misalnya kita pakai ini, itu ketika sudutnya diketahui ya teman-teman. Tapi kalau misalnya sudutnya nggak diketahui, artinya kita menggunakan rumus yang beda. Jadi kalau di refleksi terhadap garis Y sama dengan MX itu kan M-nya misalnya gini ya, Y sama dengan MX. Nah, M-nya ini kan sebagai gradien ya teman-teman, sebagai gradien. Nah, sedangkan untuk gradien itu M itu sama dengan tan alfa. Jadi kalau misalnya kita menggunakan rumus ini ketika kita mengetahui sudutnya diketahui gitu. Tapi kalau misalnya hanya M yang diketahui, kita nggak pakai rumus yang ini teman-teman, kita pakai rumus yang ini seperti ini. Untuk X aksen, Y aksennya itu kita menggunakan rumus 1/m² ditambah 1 dikali 1 dikurangi m². Ini matriks ya teman-teman, 2m, di sininya 2m, di sininya m² dikurangi 1, kemudian dikali dengan x, y. Seperti itu ya teman-teman, untuk kalau misalnya gradiennya yang diketahui. Nah, untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan MX ditambah C, itu dia sama aja teman-teman, kayak yang Y sama dengan MX, cuma ada penambahan sedikit banget. Itu di bagian ini teman-teman. Kalau misalnya nih untuk X aksennya itu dia menggunakan 1 dikurangi m² di m² X ditambah dengan 2my, seperti itu ya, dibagi dengan 1 ditambah m². Untuk Y aksennya itu kita menggunakan 2mx
ditambah dengan M kuadrat dikurangi 1 dikali Y dibagi dengan 1 ditambah M kuadrat. Ini agak ribet sih teman-teman ya, makanya kita harus hafal rumus juga gitu ya untuk menyelesaikan soal-soal refleksi terhadap garis Y sama dengan MX dan refleksi terhadap garis Y sama dengan MX plus C, Jadi kalau misalnya sekarang gini, ada soal teman-teman, ternyata ada soal nih nomor 6. Garis G dengan persamaan 2x dikurangi Y ditambah 3 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Bayangan garis G akan memiliki persamaan. Jadi gini teman-teman, selain selain untuk di Y sama dengan MX dan Y sama dengan MX plus C, kayaknya kita nggak perlu menghitung lagi nih kalau untuk seperti ini, karena kita udah hafal rumusnya teman-teman, udah paham nih rumusnya gimana. Nah, kira-kira teman-teman inget nggak kalau misalnya refleksi itu sama aja kayak pencerminan ya teman-teman. Jadi ketika dicerminkan, direfleksikan itu sama. Nah di sini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Teman-teman inget nggak kalau misalnya Y sama dengan X itu X aksen sama Y aksen itu gimana? Nah teman-teman ingat-ingat lagi ya. Untuk Y sama dengan X, garis Y sama dengan X itu titik X, Y ya, X dan Y-nya itu bertukar tempat ya teman-teman. Contohnya tadi 2,3 berarti aksennya adalah 3,2. Sama halnya seperti ini. Artinya di sini nih bisa kita tulis seperti ini ya teman-teman. Bisa kita tulis X aksennya itu kan berarti kita ganti sama Y ya. Ini kan X aksen nih. Ini Y aksen gitu kan, berarti X aksennya itu adalah Y dan Y aksennya adalah X, seperti itu. Dimana ketika kita, nah di sini teman-teman kita nggak boleh kekecoh untuk mengganti ini. Jadi kan ini X ya, berarti apa menggantinya? Y aksen ya teman-teman. Berarti di sini itu soalnya ada 2X, berarti X-nya kita ganti sama Y aksen. Berarti apa? 2Y aksen ya, 2Y aksen kita tulis di sini. Kita tulis di sini 2Y aksen. Kemudian soalnya adalah dikurangi Y. Y-nya itu mana? Oh, ini Y-nya. Y-nya ini. Oh, Y-nya itu diganti sama X aksen. Berarti dikurangi dengan X aksen ditambah 3 sama dengan 0. Seperti itu teman-teman. Nah, kita urutin ya. X dulu berarti negatif X. Aksennya kita hilangin ya, karena ini bayangan. Ditambah 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Seperti itu. Jadi cukup mudah kan nih kalau misalnya kita udah wah ini rumusnya tinggal X-nya diganti Y, Y-nya diganti X nih gitu. Berarti nanti kita tinggal tahu nih 2Y dikurangi X tambah 3 sama dengan 0. Seperti itu ya teman-teman. Jadi emang mudah-mudah sekali. Seperti kalau misalnya kita udah paham rumus ya. Berarti ini jawabannya apa nih teman-teman kira-kira? Tadi X negatif X ditambah 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Jawabannya adalah C ya teman-teman. Jawabannya adalah C. Seperti itu. Jadi untuk pembahasan refleksi kali ini kayaknya nggak akan membahas banyak-banyak banget soal ya teman-teman. Mungkin nanti next video atau nggak tahu, kita lihat nanti. Tapi seenggaknya teman-teman udah bisa paham rumus-rumus refleksi gimana, gambaran-gambaran tentang refleksi gimana. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.